Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang seperti tertera di layar. Kita akan mendiskusikan materi mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, di sini sudah disediakan beberapa kasus. Untuk kasus pertama, ini seperti yang tertera di layar ya. Bagaimana jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 7 saat ini hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata min untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran dan seterusnya. Nah, teman-teman di sini bisa dibaca terlebih dahulu untuk kasusnya, dipahami terlebih dahulu. Dan untuk pertanyaannya ini, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Nah, menurut kami dari kelompok 2, faktor utama yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dengan tidak melihat langkah-langkah yaitu pengalaman belajar yang berulang. Jadi guru pada saat pembelajaran sudah menanamkan konsep dasar dan menerapkan langkah-langkah prosedural dalam menyelesaikan soal. Dengan menanamkan konsep dasar tersebut, peserta didik mudah memahami materi tersebut. Pengulangan berlanjut yang dipelajari peserta didik akan membekas ingatan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama yang terdapat dalam teori behavioristik, yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui pelatihan dan pengulangan. Jadi itu jawaban dari kelompok kami mengenai kasus 1 yang pada intinya dalam kasus 1 tersebut kami menggunakan teori behavioristik. Nah, kemudian ada kasus selanjutnya. Di sini ada kasus 2 di mana mohon maaf, ini masih di kasus 1 tadi, hanya dengan pertanyaan yang berbeda, yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Jadi dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Nah, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dan di sini jawaban dari kelompok kami, teori yang digunakan adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah pendekatan atau teknik belajar yang pelaksanaannya dilakukan secara berulang. Hal ini sesuai dengan kasus 1 yang dimana siswa menyelesaikan penugasan berdasarkan pengulangan belajar pada latihan soal sebelumnya. Jadi kami di sini menjawab dengan menggunakan satu teori saja, yaitu teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini adalah suatu pendekatan atau teknik belajar yang dilakukan secara berulang. Jadi untuk penyelesaian tugas itu berdasarkan pengulangan belajar pada latihan soal-soal sebelumnya. Nah, ini seringkali kita jumpai di pembelajaran matematika. Kalau kita ingat kembali bagaimana kita belajar matematika, yaitu dengan mengulang soal-soal yang setipe atau sejenis gitu ya. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk mengingat atau mengerjakan soal matematika dengan konsep matematika yang sudah kita pahami tentunya. Dan kemudian untuk kasus selanjutnya yaitu kasus 2, di mana Rina ini adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, untuk kasus 2 ini contohnya adalah tantangan guru SD ya. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini menurut pertanyaannya yaitu menurut pendapat Anda, apa yang bisa Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Nah, jawaban kami yaitu hal pertama yang perlu dilakukan oleh Rina ialah mengidentifikasi sejauh mana kemampuan berhitung peserta didiknya, sehingga dapat memilih metode dan menentukan langkah-langkah pembelajaran. Rina juga perlu melakukan apersepsi sehingga peserta didik memahami makna dari pengalaman belajar mereka.
Kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan strategi yang dipilih oleh Rina. Ada beberapa opsi atau pilihan yang dapat dilakukan oleh Rina untuk membantu peserta didiknya yang belum bisa berhitung dengan lancar disesuaikan dengan karakter peserta didiknya. Adapun opsi-opsi tersebut antara lain menggunakan media gambar atau flashcard. Yang kedua, menggunakan benda konkret yang dapat disentuh secara langsung. Kemudian yang ketiga, kita dapat menggunakan metode jarimatika untuk operasi penjumlahan dan pengurangan sederhana. Yang keempat, menggunakan permainan video matematika. Yang kelima, membiasakan peserta didik menghadapi soal hitungan dan memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba memecahkan masalahnya sendiri terlebih dahulu. Jika terjadi kekeliruan, maka guru dapat membantunya. Kemudian yang keenam, itu membiasakan dengan pertanyaan perhitungan. Nah, kemudian di kasus yang kedua, ini mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Di sini kami menjawab bahwa anak kelas 1 SD itu pada umumnya berusia 6-7 tahun. Dalam tahapan perkembangan kognitif, usia anak menurut Jen Piese, usia tersebut berada pada tahap pra-operasional menuju operasional konkret. Pada fase ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, kami menyarankan proses pembelajaran yang melibatkan benda-benda di dunia nyata yang dapat disentuh langsung oleh peserta didik, ataupun media-media yang menarik dan interaktif yang dapat menstimulus proses berpikir anak untuk berhitung. Nah, proses pembelajaran yang kami tawarkan ini memadukan teori belajar humanistik dan konstruktivisme di kelas. Untuk mengaplikasikan teori belajar humanistik, yaitu Rina memahami terlebih dahulu karakteristik dan kemampuan awal siswanya. Kemudian juga Rina memfasilitasi siswa untuk belajar bermakna dengan mendorong mereka memahami pengalaman belajar dan dilanjutkan dengan pemilihan aktivitas belajar yang sesuai dengan siswa. Dan untuk teori belajar konstruktivisme ini sendiri adalah pada inti dari pembelajaran. Atau di sini kita sampaikan bahwa teori belajar konstruktivisme sendiri terlihat pada inti pembelajaran. Teori konstruktivisme yang kami gunakan ialah teori belajar Jen Piaget, yaitu pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Lanjut, kita akan membahas mengenai kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya yaitu kasus 3, di mana Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajar materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat belajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskriptif tentang pantai dan makanan khas di Bali. Kemudian pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Di sini kami menjawab bahwa pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made dapat dianggap sebagai langkah yang tepat, karena ia mencoba untuk memperhatikan latar belakang peserta didiknya dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Made menciptakan relevansi dan keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didiknya. Hal ini dapat meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Kemudian berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, dari kaitannya dengan jawaban kasus Made tadi, di sini kami menjawab bahwa prinsip yang digunakan oleh Made adalah prinsip teori ekologi Bronfenbrenner. Hubungan teori ekologi Bronfenbrenner yaitu teori ini dikembangkan oleh psikolog berkebangsaan Rusia
Uri Brown Van Berner, di mana teori ini berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan manusia. Dalam kasus ini, Made memberikan contoh teks deskripsi yang relevan dengan kehidupan peserta didiknya. Teori ini sendiri terdiri dari 5 sistem yang saling berhubungan. Yang pertama ada mikrosistem, yaitu sebuah pola aktivitas, aturan, dan hubungan dalam sebuah tata situasi atau setting seperti rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan, di mana seorang berfungsi sebagai tangan pertama dan terjadi dalam sekesehariannya. Yang kedua itu ada mesosistem, kemudian yang ketiga ada eksosistem, dan yang keempat ada makrosistem, kemudian yang kelima ada kronosistem. Nah, kelima ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana sangat mendukung dengan konsep pembelajaran yang Made gunakan, teori mengenai ekologi Brown Van Berner. Nah, demikian jawaban dari kelompok kami. Semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan jika ada kesalahan mohon dievaluasi. Terima kasih dari kelompok kami, banyak kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.